Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Selamat siang teman-teman semuanya. Di pertemuan kali ini saya akan menjelaskan tentang risk and return dari investasi, di mana yang namanya investasi ini dalam 3 minggu ke depan kita akan membahas satu-satu ya, terkait sekuritas, kemudian aset tunggal, dan juga yang terakhir adalah portofolio. Nah, saya kira teman-teman sudah membaca materi saya ini karena sudah sempat saya share minggu lalu di pertemuan kita di risiko dan return investasi sekuritas dalam hal ini. Nah, di dalamnya itu sudah termasuk materi terkait dengan bagaimana memperhitungkan risiko dan return untuk investasi aset tunggal. Nah, yang namanya risk and return ya, di konteksnya manajemen investasi ya, yang namanya risiko dan investasi itu risiko dan return itu akan saling berkesinambungan ya. Jadi yang namanya return atau imbal hasil itu merupakan imbalan yang diperoleh dari investasi yang dilakukan. Nah, investasinya itu kan macam-macam ya, ada yang namanya tadi saya bilang sekuritas itu bisa berupa aset tunggal, kemudian salah satunya aset tunggal ya, mungkin yang teman-teman tahu adalah saham, obligasi, dan lain sebagainya. Yang namanya imbal hasil ini nanti dibedakan menjadi 2 macam ya. Yang pertama nanti imbal hasil ya, jadi bisa teman-teman lihat ini faktor yang memotivasi sebenarnya investor untuk berinvestasi dan juga merupakan imbalan dari keberanian menanggung risiko yang nanti akan ditanggung. Nah, atau lebih mudahnya adalah return itu lebih ke keuntungan nanti yang akan diperoleh investor dari apa yang sudah dia tanamkan di dalam investasi. Nah, kembali lagi tadi ya, yang namanya imbal hasil itu dibagi menjadi 2 macam. Yang pertama itu adalah imbal hasil yang telah terjadi atau actual return ya, yang nantinya akan dihitung berdasarkan data historisnya ya. Dan yang kedua adalah imbal hasil yang diharapkan atau expected return ya, nanti akan diperoleh investor di masa yang akan datang. Nah, komponen-komponennya ya, komponen-komponen daripada imbal hasil itu ada 2 macam. Yang pertama adalah yield atau hasilnya, kemudian atau komponen return yang mencerminkan aliran kas ya. Yang kedua adalah capital gain atau capital loss ya, atau keuntungan maupun kerugiannya. Jadi dia kenaikan harga ya, surat berharga, bisa saham maupun suatu jangka panjang dan yang lain sebagainya. Nah, kemudian dari 2 komponen tersebut ya, baik itu yield maupun capital gain, itu kemudian bisa dihitung total imbal hasilnya dan juga tingkat imbal hasilnya ya dihitung berdasarkan return total atau keseluruhan imbal hasil itu didapatkan dari yang namanya yield gitu ya, ditambah yang namanya capital gain atau capital loss, atau ditambah keuntungan maupun kerugiannya. Itu adalah pengembalian total daripada investasi yang nanti akan didapatkan. Nah, ini ya, return atau imbal hasil dari investasi ya, ada yang namanya dibagi menjadi 3 macam ya, ada realized return, kemudian juga ada expected return, dan juga required return, itu yang tadi sudah saya jelaskan. Jadi dia kalau actual return ya dia yang dihitung berdasarkan data historis, kemudian expected itu yang diharapkan oleh investor di masa yang akan datang, dan yang required itu diperoleh secara historis dan merupakan tingkat return yang minimal yang dikehendaki oleh investor. Kemudian ini menghitung return yang diharapkan ya, untuk kira-kira mengestimasi ya return sekuritas di sini ya. Kita bahas terkait dengan sekuritas dulu sebagai aset tunggal ya.
atau stand alone risk, ya, investor itu juga harus memperhatikan atau memperhitungkan setiap kemungkinan terwujudnya tingkat return tertentu. Atau di sini kita lebih dikenal dengan yang namanya probabilitas. Jadi karena kita menggunakan data terdahulu, jadi kita akan menghitung probabilitas. Jadi kemungkinan return yang akan didapatkan dari investasi yang sudah dimasukkan. Jadi secara sistematis nanti return yang diharapkan itu bisa ditulis dengan rumus ini, ya. Jadi total return, capital loss, capital gain ditambahkan yield atau menggunakan ini rumus ini total return. Jadi RI atau return realization, kemudian P-nya itu harga sekuritas, kemudian PIT-1 itu harga sekuritas juga periode ke-1, kemudian dividennya di akhir periode. Ini contohnya ya. Jadi dividen setahun itu dibayarkan dengan sebesar 120, harga saham kemarin itu 1010 dan bulan ini adalah 1100. Nanti return totalnya berapa? Ini masih menggunakan probabilities, kemungkinan ya, kemungkinan nanti yang didapatkan. Jadi total returnnya itu nanti kira-kira 9,9%. Ini masih sama, menggunakan rumus yang sama, nanti bisa teman-teman coba ya. Ini nanti minggu, karena minggu ya, mingguan. Kalau ini kan bulan, dalam bulan ini 12. Kemudian kalau dalam minggu ini 52. Semakin mengecil jadi 4,94. Ini contoh yang lebih besarnya, nanti teman-teman ketika dihadapkan pada soal seperti ini, jadi teman-teman bisa untuk menghitung. Yang selanjutnya ini adalah relative return. Ya, jadi ini diperlukan untuk mengukur return dengan sedikit perbedaan dasar dibandingkan total returnnya. Jadi nanti menyelesaikan masalah ketika total returnnya itu bernilai negatif, ya, karena relative return itu biasanya atau tingkat pengembalian itu biasanya positif, ya. Jadi meskipun lebih kecil dari 1, tetapi tetap akan lebih besar daripada 0, minus. Menghindari nilai-nilai minus. Jadi 0, meskipun dia 0 ya, jadi dia tetap masih masuk. Kemudian yang ketiga adalah cumulative return atau indeks kemakmuran kumulatif. Jadi ini menunjukkan kemakmuran akhir yang diperoleh dalam satu periode tertentu, dan beda lagi dengan yang namanya total return yang mengumur semua, mengukur total kemakmuran atau keuntungan yang diperoleh pada satu waktu. Kalau yang kumulatif ini dari awal periode sampai akhir dipertahankannya investasi. Jadi rumusnya lebih baik. Jadi ini akumulatif growth index, kemudian index value, dan juga periode total return. Ini nanti contohnya di sini, nanti bisa teman-teman sambil otak-atik. Kemudian yang disesuaikan ini lebih mengukur jumlah satuan mata uang atau perubahan jumlah, tapi tidak menyebutkan tentang bagaimana kekuatan pembelian dari satu mata uang tersebut. Jadi menyesuaikan berapa jumlah yang akan diinvestasikan atau yang sudah diinvestasikan. Jadi untuk mempertimbangkan kekuatan pembelian satuan mata uang itu juga harus mempertimbangkan real return-nya atau nanti inflasi yang disesuaikannya. Jadi contohnya di sini semua. Nah, untuk risiko, masuk ke risiko ini kemungkinan risiko perbedaan antara return aktual yang diterima dengan return yang diharapkan. Jadi di tengah-tengahnya, jadi si investor pinginnya dapat sekian, ternyata yang dihasilkan itu tidak sesuai dengan apa yang diharapkan, maka itu masuk ke dalam risiko. Jadi semakin besar kemungkinan perbedaan, maka semakin besar risiko investasi yang dilakukan tersebut. Nah, sumber-sumber risiko ya yang mempengaruhi risiko investasi itu ada beberapa macam. Yang pertama itu ada risiko suku bunga, pasar, inflasi, bisnis, finansial, likuiditas, nilai tukar, dan juga risiko daripada negara itu sendiri.
Nanti jenis-jenis risiko bisa teman-teman lihat ya, ada non-reversible dan lain sebagainya. Ini untuk saham individual ya, atau aset tunggal yang tadi saya jelaskan yang mungkin menjadi materi kita hari ini, itu adalah perhitungan return untuk saham individual atau aset tunggal tradisional. Jadi dihitung caranya bagaimana menghitung yang namanya return ekspektasi daripada saham individual, itu dilihat dari nilai ekspektasi masa depan. Jadi kita akan menghitung yang namanya return yang diharapkan atau expected return yang diharapkan. Kemudian kita cari return historisnya dan return ekspektasi itu kita bisa hitung menggunakan yang namanya CAPM atau CAPM atau APT. Nah ini jadi ekspektasi dihitung dari rata-rata tertimbang ya, berbagai tingkat return dengan kembali lagi kita menggunakan probabilitas di masa yang akan datang kemungkinannya sebagai faktor penimbang. Jadi memungkinkan apakah kita akan investasi atau tidak melihat daripada perhitungan probability tersebut. Jadi untuk mengestimasi return sekuritas pada aset tunggal atau standalone risk, biasanya investor itu memperhitungkan dulu kemungkinan terwujudnya tingkat return tertentu atau yang lebih dikenal dengan yang namanya probability kejadian. Jadi kita bisa lihat, jadi lihat secara sederhana ya. Secara sederhana rata-rata tertimbang dari berbagai hasil historisnya menjadi faktor penimbang ya. Jadi nanti rumusnya kita menggunakan ER ya. ER atau imbal hasil expected return-nya. Kemudian P-nya ini adalah probability, R-nya itu adalah imbal hasil atau return aktual dari investasi saham. Ya. Kemudian N-nya ini banyaknya return kemungkinan yang terjadi. Ini contohnya ada di sini. Jadi sekuritas ABC memiliki kondisi ekonomi seperti ini. Jadi probability-nya 30%, 40%, buruknya itu 30%, return-nya dengan kondisi baik itu return-nya adalah 20%. Kita akan mencari return yang diharapkan adalah di kondisi normal. Ya, di kondisi normal itu 15%. Nah, 15% ini adalah nilai rata-rata atau min yang diharapkan dari probability yang diharapkan oleh PT ABC. Kemudian estimasi return yang diharapkan itu dilakukan dengan dua cara. Yang pertama pakai arithmetic mean dan juga geometric mean. Ya. Untuk arithmetic mean itu lebih baik dipakai untuk menghitung nilai rata-rata aliran return yang nanti sifatnya adalah kumulatif. Sedangkan yang geometrik itu nanti bersifat serial atau kumulatif, misalkan 5-10 tahun berturut-turut. Nah, dua metode ini itu bisa digunakan untuk menghitung rangkaian aliran return dalam satu periode tertentu, ya, misalkan aset selama 5-10 tahun. Seperti itu. Kita kalau hitung ya, biasanya PT ABC returnnya sekian. Jadi kita diminta untuk menghitung aritmatiknya dan juga geometriknya. Nanti ketemu untuk aritmatiknya 4,55%, untuk geometriknya ketemu 4,34%. Nah, hasil perhitungan return dengan geometrik ini itu biasanya lebih kecil dari perhitungan aritmatik ini. Ya, karena yang geometrik itu panjang, jangka panjang. Jadi lebih kecil hasilnya. Nah, ini saham individual masih sama ya. Yang individual ini dilihat dari variannya juga. Ya, jadi risiko saham individual kan return sekarang adalah risiko. Jadi untuk saham aset tunggal ya, ini kita akan lihat risikonya berdasarkan varian dan juga standar deviasi. Kita lihatnya ya, kita lihat probabilitasnya varian return deviasi standar ya, nanti kita lihat ya koefisien variasinya dari rumusnya itu. Oke, itu adalah